aku menemukan dirimu. Pernikahan yang ternoda. Bab 011. Kamu ini aneh. Ngapain ngurusin orang lain? Dia mau jualan kek mau nggak kek terserah dialah. Ujar sang abang geleng-geleng kepala. Tapi aneh aja bang, biasanya nggak jualan juga pasti mereka ada di depan rumah mereka itu. Tapi dari kemarin rumah itu sepi kayak nggak ada kehidupan. Ujar Putri lagi. Abangnya hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan adiknya itu, dan meninggalkan Putri di sana, lalu dia masuk ke dalam rumah. Bang, kamu dari mana? Tanya sang mama. Abis lari pagi ma. Jawab Rafli. Bang, kamu udah jadi nemuin Doni? Tanya sang mama lagi. Belum ma, Doni lagi sibuk-sibuknya, nggak bisa diajak keluar tanpa ada janji. Ujar Rafli dengan santainya. Is. Kamu ini susah banget dimintain tolong, kasihan adek kamu itu loh, dia sangat mencintai Doni. Ma, sudah berapa kali aku bilang, Doni itu nggak suka sama Putri, dia hanya menganggap Putri sebagai adik aja, nggak lebih, mama jangan membuat kerjasama aku sama Doni rusak dong ma. Keluh Rafli. Tapi kenapa Doni bisa suka sama si anak tukang gado-gado itu, sungguh tidak selevel tahu nggak? Ujar Bu Elta. Ma, namanya cinta nggak tahu berlabuhnya kemana, lagian Bintang juga anak baik, sopan, pintar juga, wajar Doni suka. Santai Rafli. Rafli. Kena kamu malah muji-muji anak tukang gado-gado itu sih. Pekik sang mama tidak suka. 2. Lah, memang kenyataannya begitu, makanya bilang sama Putri belajar sama Bintang, bukan hanya bisanya menjulit aja bisanya. Acuh Rafli. 1. Astaga, anak itu. Geram Bu Ita kesal. 3. Bintang terbangun dari mimpi indahnya, namun dia tidak bisa bergerak, karena badannya terasa dihimpit benda berat, bahkan untuk bergerak pun dikesusahan. Astaga, berat banget sih. Gumam Bintang. Oh GGG. Terdengar mengurangi seseorang dari belakangnya, membuat Bintang membeku. Sayang, kamu sudah bangun. Terdengar suara lirih dan serak bangun tidur dari belakang tubuh Bintang. 1. Mas, Kak kenapa kamu ada di kamarku? Kaget Bintang berusaha lepas dari pelukan Doni. Tentu saja bisa. Kekeh Doni dia yakin sang istri sekarang lupa statusnya. Ha. Kamu jangan macam-macam loh mas, pergi sana. Sebelum kepergok sama warga. Panik Bintang. Biarkan saja warga tahu, memang kenapa? Tanya Doni lagi sambil terkekeh. Astaga, mas. Klau dikira kita bikin mesum gimana? Pekik Bintang frustasi. Ya nggak apa-apa dong, Klau bikin mesum kita kan suami istri. Kekeh Doni membalikan tubuh sang istri agar menghadap ke arahnya. 1. Ha. Bintang terbengong dia lupa kalau mereka sudah menikah. Setelah beberapa detik diam, barulah Bintang mengerjap-ngerjapkan mata lucu. Doni sampai terkekeh genas melihat tingkah sang istri. Kap. Sudah ingat. Kekeh Doni lagi. Dengan malu-malu Bintang menganggukkan kepalanya. Doni mengusap sayang wajah Bintang. Kap. Selamat pagi istriku. Ucap Doni dengan lembut, setelah mengecup singkat bibir pink sang istri.
jangan cium-cium, bau. Belum sikat gigi. Gerutu Bintang menutup mulutnya. Doni tidak menjawab, dia hanya terkekeh, lalu beranjak dari tempat tidur dengan bertelanjang dada dan memakai kolor saja, membuat Bintang menegang dan langsung menutup kepalanya dengan selimut. Dasar tidak tahu malu. Kesal Bintang dengan wajah memerah menahan malu, karena melihat tubuh atlet sang suami. 4. Doni hanya tersenyum tipis melihat tingkah istri kecilnya itu, dia akan membiasakan Bintang untuk hal-hal seperti ini. Setelah mendengar pintu kamar mandi tertutup, barulah Bintang membuka selimutnya, dan mengedarkan pandangannya ke seluruh arah. Matanya melotot, dia baru ingat kalau dia bukan tidur di kamarnya sendiri. Astaga, aku tidur di mana ini? Kaget Bintang langsung terduduk di atas kasur empuk itu. Di kamar kita sayang, di mana lagi memang, apa kamu mau kita pergi berbulan madu? Sahut Doni yang sudah keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk sebatas pinggang, terlihat jelas di tubuh laki-laki itu banyak tetesan air, membuat Bintang menelan ludah sendiri. Dengan tanpa dosanya Doni terus melangkah mendekati sang istri, tentu saja semakin membuat Bintang salah tingkah. Mas, kenapa kesini sih? Sana pakai baju dulu. Usir Bintang. Doni hanya tersenyum jahil, dan memberikan handuk kecil ke arah sang istri, tolong keringkan dulu tubuh suamimu ini, sayang. Pinta Doni tanpa bersalah. 1. Mata Bintang langsung melotot mendengar permintaan sang suami. Mas bisa sendiri, kenapa suruh aku? Tolak Bintang. Memang Mas bisa sendiri, tapi sekarang kan Mas punya istri yang bisa membantu Mas. Sahut Doni tanpa beban, yang masih menjulurkan handuk ke arah Bintang. Ayo. Pinta Doni lagi, mau tidak mau Bintang mendekat ke arah suaminya itu, dengan tangan sedikit bergetar, dia mengambil handuk kecil di tangan Doni, lalu mengelap sisa-sisa air di tubuh Doni dengan sangat hati-hati. Doni terkekeh melihat tingkah sang istri yang melakukan gerakan yang sangat pelan. Karena gemesnya Doni, dia langsung memegang tangan sang istri, lalu menekankannya di dadanya. Tentu saja membuat Bintang terkejut. Lakukan yang benar sayang. Ujar Doni tersenyum jahil, bibir Bintang langsung mengerucut lucu, karena kesal ulah sang suami. Nggak usah malu-malu. Lagian seluruh tubuh Mas ini bebas kamu pegang dan kamu raba, ini sudah halal untuk kamu lihat. Santai Doni. Mendengar ucapan absurd suaminya itu membuat wajah Bintang bersemu merah. Sudah, ucap Bintang selesai mengelap tubuh suaminya itu. Tanpa ragu Doni langsung mengangkat tubuh Bintang dari atas tempat tidur, tentu saja membuat Bintang terkejut. Mas. Pekik Bintang yang langsung mengalungkan tangannya di leher sang suami. 5. Bantuin Mas cari baju, sayang. Ujar Doni membawa sang istri ke walk-in closet. Mas mau pakai baju kerja atau baju rumahan? Tanya Bintang gugup. Baju rumahan aja sayang, hari ini kita libur, dan Mas mau menghabiskan waktu bersama istri Mas ini. Sahut Doni lembut. Bintang hanya mengangguk tanda mengerti, saat membuka lemari pakaian, Bintang tertegun melihat banyak baju wanita di dalam sana. Doni yang sadar, langsung memeluk istrinya dari belakang, itu semua pakaian untuk istri Mas, kemarin Mama, Arurmi dan Yasmin mengisi lemari pakaian istri Mas ini. Ujar Doni.
Banyak banget Mas. Ucap Bintang tidak percaya, bahkan pakaian di dalam sana terlihat sangat bagus-bagus, dan sepertinya juga sangat mahal. Ini tidak seberapa sayang, kamu nanti juga terbiasa pergi berbelanja bersama Mama, Yasmin dan Arumi. Ujar Doni lagi mengecupi puncak kepala sang istri. Bintang hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbicara apa. Setelah menyediakan pakaian sang suami, Bintang pun pergi membersihkan diri. Setelahnya dia langsung menuju dapur untuk membuat sarapan. Hal seperti itu sudah biasa Bintang lakukan di rumahnya setiap hari, jadi tidak canggung lagi untuk Bintang. Doni yang melihat istri kecilnya yang sangat cekatan melakukan pekerjaannya, tersenyum bahagia. Sungguh pemandangan yang sangat indah di matanya. Mas mau dibuatkan minum apa? Tanya Bintang yang masih sibuk membuat nasi goreng. Kopi hitam saja sayang. Jawab Doni mendekat ke arah sang istri. Dengan cekatan Bintang langsung menyeduh kopi untuk sang suami. Dia tidak menggunakan air dari dispenser namun Bintang mendidihkan air di kompor, barukah dia menyeduh kopi. Kenapa nggak pakai air di dispenser saja sayang? Tanya Doni. Kalau kata ayah, kopi lebih enak disedih dengan air mendidih. Sahut Bintang. 1. Doni hanya mengangguk tanda mengerti. Setelah selesai membuat sarapan dan kopi untuk sang suami, Bintang menata masakannya di atas meja makan. Ada nasi goreng ayam suwir, telur dadar, acar timun dan kerupuk. Menunya hanya ada ini Mas, tadi aku lihat kulkasnya masih kosong, dan ini ayam sisa kemarin yang kita bawa. Cengir Bintang. Doni tersenyum lembut menatap sang istri. Nggak apa-apa sayang, nanti kita belanja ya, kemarin Mama mau isi stok kulkas Mas larang, takutnya kita nggak tinggal di sini. Ujar Doni. Bintang hanya mengangguk tanda mengerti, tangannya dengan telaten mengisi piring sang suami dengan nasi. 6. Goreng, dan topping-topping yang ada di atas meja. Sungguh Doni sangat bahagia dilayani seperti itu oleh istri kecilnya itu. Silahkan dimakan Mas, ujar Bintang. Terima kasih istriku. Sahut Doni dengan senyum manisnya. Memem, ini enak sekali sayang, masakan kamu memang nggak pernah gagal, selalu enak. Puji Doni. Mas bisa aja. Keke Bintang tersipu malu. 7. Momi. Panggil si kembar saat keluar dari sekolah mereka. Arumi tersenyum lembut menatap buah hatinya itu. Momi ikut jemput kami. Bahagia Alexa, sudah lama mominya tidak menjemput mereka ke sekolah. Semenjak ketahuan hamil, sang momi malas kemana-mana. Ilya, Momi kangen jemput anak Momi sekolah. Ujar Arumi terkekeh. Oh, ya Mom, boleh nggak kita mampir jalan-jalan dulu, soalnya sudah lama nggak jalan-jalan sama Momi. Tahukah si kembar? Tentu saja boleh. Sahut Arumi dengan sedikit rasa bersalah. Semenjak hamil memang dia sedikit malas untuk kemana-mana, bahkan kerjaannya tidak jauh-jauh dari kasur. Yi, makasih Momi. Senang Alexa. Mentang-mentang dijemput Momi, Dedi dicuekin. Ucap Dion merajuk. Hehehe, maaf Dedi. Cengir Alexa memeluk pinggang sang ayah. Ya udah yuk, kita jalan. Nanti keburu sore. Ajak Arumi. Di tempat lain, Doni terkekeh melihat wajah kesal sang istri. Nggak usah ketawa-ketawa.
Kesal Bintang melihat suaminya yang menyebalkan itu. Habisnya bibir kamu lucu. Kekeh Doni. Cek, ini ulah mas ya, bibirku jadi dower gini. Kesal Bintang, bibirnya membengkak ulang sang suami, tahu sendirilah pengantin baru, apalagi si bujang lapuk dapat daun muda, sudah pasti gimana gitu. Badanku udah kayak macan tutul. Keluh Bintang lagi melihat dada dan perutnya penuh dengan tanda merah keunguan ulah suaminya itu. Itu mahakarya terindah dari suamimu sayang, Kekeh Doni mengelus pundak sang istri. Cek, mas ini sangat menyebalkan, yang ini masih bisa aku tutup pakai baju, tapi yang di leher ini bagaimana cara menutupinya, kesal Bintang, karena di lehernya pun Doni banyak meninggalkan tanda cinta. 2. Biarkan saja sayang, biar semua orang tahu, kalau kamu sudah ada yang punya. Santai Doni tanpa bersalah. Tentu saja ucapan suaminya itu membuat Bintang melotot tidak percaya. Astaga, om-om satu ini. Kesal Bintang. Jadi belanja nggak sayang? Tanya Doni mengalihkan kekesalan sang istri. Jadilah, masa nggak, kita nggak punya persediaan bahan makanan. Sahut Bintang. Ya sudah, ayo. Sekalian kita makan siang di luar. Ajak Doni. 8. Oke. Semangat Bintang. Doni menggandeng tangan sang istri keluar dari apartemen mereka. Mas, kita belanja di Mall X aja ya. Pinta Bintang. Siap sayang. Ujar Doni tersenyum manis menuruti permintaan sang istri. Beberapa saat mereka sampai di mall tersebut, dan Doni memarkirkan mobil di parkiran yang tidak jauh dari pintu masuk mall tersebut. Ayo turun sayang. Ucap Doni membukakan pintu penumpang untuk sang istri. Makasih suamiku. Ucap Bintang tersenyum lembut, tentu saja ucapan sang istri membuat Doni berbunga-bunga. Dasar Doni digombali bocil meleyot juga. Bintang melihat wajah tersipu malu suaminya langsung terkekeh. Dasar, mantan bijak lapuk. Kekeh Bintang yang berjalan lewati sang suami. 1. Hai, apa yang kamu bilang? Pekik Doni tidak terima mengejar sang istri. Nggak ada, aku nggak ngomong apa-apa. Elak Bintang tertawa dan menjauh dari sang suami. Tapi sayang, Doni bukanlah sebaik itu, dia mengejar sang istri dengan langkah panjangnya, dan memiringkan leher sang istri. Tentu saja ulah Doni itu membuat Bintang terpekik. Akegegege, mas, lepasin ih. Pinta Bintang. Nggak akan, kenapa iseng jadi orang? Geram Doni semakin mengeratkan pitingannya. Mas pengen bunuh aku ya, mau cepat-cepat jadi duda. Gerutu Bintang. Ini bibir klau ngomong suka asal. Kesal Doni menarik bibir sang istri dengan gemesnya. Astaga, baru juga dinikahi beberapa hari udah di KDRT aja. Keluh Bintang. Pulang aja yuk, ajak Doni. Ngapain? Belanja aja belum? Heran Bintang. Mas pengen makan kamu sekarang juga. Kekeh Doni yang benar-benar gemes sama istri bocilnya itu. Dasar om-om mesum. Kesal Bintang melepaskan paksa tangan sang suami dari lehernya, lalu berjalan buru-buru. Doni hanya terkekeh melihat istrinya yang berjalan cepat meninggalkannya. Hahaha, gini nih enaknya nikah sama bocil awet muda jadinya, Kekeh Doni menggelengkan kepalanya. Hai, Don, apa kabar?
Sapa seorang cewek cantik. 9. Mendengar suaminya disapa seseorang, langkah Bintang mendadak terhenti, dan matanya melotot sempurna melihat wanita itu ingin menggandeng tangan sang suami. Buru-buru Bintang berjalan mendekati sang suami, lalu menggeser wanita itu agar menjauh dari Doni. Jalannya lama amat sih mas. Ujar Bintang memberengut menatap Doni. Doni tertawa dalam hati melihat tingkah sang istri, ternyata istrinya bisa cemburu juga. Wanita cantik tadi langsung melotot melihat tingkah Bintang. Hai, adik kecil, kamu kok nggak sopan sih? Kesal wanita itu. Maaf tante, aku pikir nggak ada orang tadi. Acuh Bintang dengan wajah tengilnya. What? Kamu pikir aku ini patung? Dasar anak kecil kurang didikan. Pekik wanita itu kesal. Lah, masa aku kurang didikan? Lagian tante juga sih yang salah, main pegang-pegang laki orang aja. Acuh Bintang. Hah? Apa sih kamu? Lagian gak masalah kali aku pegang Doni. Abang kamu itu kan masih jomblo, aku kan mau dekat sama dia. Jujur wanita itu membuat Bintang kesal setengah mati. 1. Heh. Tante, siapa bilang Mas Doni jomblo, dia udah nikah tahu. Pekik Bintang tidak terima. Kamu jangan mengada-ada deh, dari kapan Doni menikah? Secara dia nggak punya pacar, dan kalau Doni kenapa nggak mengundang teman-temannya? Ucap wanita itu tidak mau kalah. Bintang terdiam karena tidak bisa menjawab ucapan wanita itu, karena pernikahan mereka memang masih dirahasiakan, mau jujur sama wanita itu pasti yang ada dia dibilang mengada-ada. Doni melihat wajah istrinya yang bingung menjawab ucapan wanita itu, langsung berucap. Gue memang udah nikah, dan gue belum membuat resepsi karena istri gue belum mau dipublikasi. Jawab Doni tegas dan tidak ada lagi senyum manis dan tingkah konyol dia saat bersama sang istri. Dek. Wanita itu terkejut mendengar pengakuan Doni. Ha. Kenapa istri kamu tidak mau dipublikasi? Apa dia tidak cantik? Apa dia tidak menarik? Ujar wanita itu, ucapan wanita itu berhasil membuat Bintang meradang. Sembarangan kau tante, istri Mas Doni itu jauh lebih cantik dan lebih muda dari tante, bodinya juga seksi. Sinis Bintang tidak terima. Doni hanya mengulum senyum melihat sang istri yang lagi memuji diri sendiri itu. 1. Hei. Claudia cantik dan seksi, nggak mungkin dong dia merahasiakan pernikahannya. Apa dia malu bersanding sama Doni, karena tidak setara sama Doni? Ujar wanita itu lagi. Tante, dia bukan malu bersanding sama Mas Doni, tapi ia lagi mengejar cita-citanya dulu, kalau orang tahu dia. 10. Menikah sama Mas Doni, dijamin dia nggak bisa fokus sama pendidikannya, karena banyak diteror orang banyak. Kesak Bintang lagi. Sudah, Ren, lu pergi aja sono, jangan bikin moodnya hancur, lerai Doni tidak ingin sang istri semakin murka. Kamu kok belain dia sih Don, bahkan aku. Cemberut wanita itu. 1. Doni tidak peduli, dia langsung menarik lembut tangan sang istri untuk meninggalkan wanita itu. Apa-apaan sih Doni itu, malah gue ditinggal lagi. Kesalnya. 11. Auntie. Pekik si kembar saat melihat Bintang di mall yang sama. Loh, Alexa Axelson mas siapa sayang? Kaget Bintang langsung berlari mendekati anak kembar itu. Kami sama Mommy dan Daddy, Auntie. Sahut mereka dengan kompak. Lalu sekarang mana Mommy dan Daddy? Tanya Bintang penasaran. Itu, tunjuk si kembar ke arah Mommy dan dadinya yang sedang membeli makanan. Oh, jawab Bintang beroria. Auntie sama siapa?
Tanya balik Alexa. Samo Om Doni. Sahut Bintang tersenyum lembut kepada Alexa. Auntie mau kemana? Tanya Axel. Auntie juga sedang cari makan siang. Kekeh Bintang. Kalau gitu kita makan bareng aja yuk. Ajak dia bocah kembar itu. Loh, keponakan Om kok ada di sini? Kalian sama siapa? Kaget Doni yang memang tadi ke toilet terlebih dahulu. Lia Om, tadi pulang sekolah pengen main dulu sama Momi sama Dedi, jawab Alexa langsung memeluk omnya itu. Doni tersenyum lembut, langsung mengelus sayang puncak kepala keponakannya yang cantik itu. Loh, kalian di sini juga? Kaget Arumi yang melihat sepasang pengantin baru itu. Lia Kak, kami mau cari makan, cengir Bintang, lalu menyalami tangan Arumi dan Dion bergantian. Ya sudah, kita makan bareng aja. Ajak Dion. Baiklah. Ujar Doni dan diangguki oleh Bintang. Sayang, kamu mau pesan apa? Biar Mas yang pesan, kamu duduk aja di sini. Ujar Doni. Bintang menganggukkan kepalanya. Aku mau sup Elga sama lemon tea aja Mas. Pinta Bintang. Baiklah, Mas pesan dulu. Sahut Doni membelai sayang puncak kepala sang istri. Itu semua dapat dilihat oleh Dion dan Arumi, sementara si kembar sudah asik menikmati makan siang mereka, tanpa peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dion merasa sesak di dadanya, karena dulu saat pengantin baru, bahkan sampai beberapa tahun pernikahan dirinya dan sang istri, Dion tidak pernah berbuat seperti itu kepada sang istri, sehingga istrinya memilih pergi dari hidupnya. 12. Arumi yang melihat perubahan raut wajah sang suami langsung memegang lembut tangan suaminya, dia tahu apa yang dipikirkan suaminya. Dion tersentak kaget, dan menatap sang istri dengan tatapan sendu. Arumi menggelengkan kepala, dan tersenyum lembut, mengisyaratkan Dion jangan berpikir macam-macam. Maaf. Kumam tanpa suara, dan gerakan bibir Dion bisa dibaca oleh Arumi. Arumi hanya tersenyum dan mengeratkan pegangan tangannya di tangan sang suami. Kakak kenapa belum makan? Polos Bintang melihat suami istri itu belum juga menyantap makanan mereka. Kami menunggu kalian. Sahut Arumi tersenyum kepada Bintang. Nggak usah kak, kakak makan aja duluan, kasihan loh si dedek di dalam sana pasti kelaparan. Ujar Bintang. Arumi hanya tersenyum dan mengikuti ucapan Bintang, ternyata remaja yang dipaksa dewasa itu sangat pengertian sekali. Doni datang membawa nampan yang berisi pesanan mereka. Ini sayang, makanlah. Ucap Dion lembut, meletakkan semangkok sup Elga dan sepiring nasi di depan sang istri. 1, makasih mas. Sahut Bintang tersenyum penuh binar melihat pesanannya ada di depan mata. Bintang langsung saja meracik bumbu, memberi kecap dan sambal. Saat tangan Bintang ingin mengambil sambal beberapa sendok lagi, Dion langsung menahan tangan sang istri. Sudah sayang, 1 sendok saja sudah pedas. Larang Doni. Kurang pedas mas, mana enak. Keluh Bintang. Jangan dibiasakan makan yang terlalu pedas, nanti lambung kamu sakit, sayang. Ucap Doni lagi, menjauhkan mangkok sambal dari dekat sang istri. Bintang hanya bisa cemberut karena tidak bisa makan keinginannya. Ih, mana enak makan kalau nggak pedas. Keluh Bintang. Doni hanya diam, dan memakan makanannya sesekali melihat wajah kesal sang istri. Sungguh sangat lucu melihat kekesalan sang istri, walau kesal tapi tetap makan dengan bibir yang maju. Arumi dan Dion pun ikut terkekeh melihat tingkah Arumi itu, benar-benar bocah. 11-12 dengan Alexa saat dilarang melakukan kesukaannya. Harus banyak-banyak stok sabar Don. Kekeh Arumi. Doni hanya tersenyum dan mengangguk, sudah pasti dia akan banyak bersabar, apalagi yang dia nikahi seorang remaja yang bahkan sekolah saja belum tamat.
Don panggil seseorang. 13. Semua mata langsung menoleh ke arah wanita itu. Hi, dia lagi. Gerutu Bintang, belum juga hilang rasa kesalnya karena nggak bisa makan pedas. Sekarang ada lagi yang bikin kesal, membuat Bintang benar-benar ingin mengamuk saat ini juga. Ada apa lagi? Geram Doni yang melihat ke arah wanita itu. Boleh duduk di sini nggak? Tanya wanita itu tanpa tahu malu. Heh. Tante gatel, nggak ngerti apa bahasa manusia, dari tadi kayak ulat bulu, ingin menempel terus sama suami orang. Sembur Bintang. Arumi dan Dion langsung melipat bibir ke dalam, sungguh mereka sangat syok melihat tingkah barbar Bintang itu. Doni hanya bisa garuk-garuk dahi yang tidak gatal, karena istrinya lagi mode singa beranak, malah ada pengganggu pula. Heh, bocah sialan. Mulut kamu nggak disekolahin ya? Kesal Rere. Nggak lak tante-tante pikir mulut aku rayap. Cibir Bintang. Rerenya bisa menahan geram dengan kelakuan bocah tengok itu. Pergi sana tante nggak diterima di sini, membuat sekarang makan kami hilang saja. Usir Bintang, satu, kau. Geram Rere tidak dapat berkata-kata melawan anak ingusan itu. Hus, sana. Usir Bintang mengibas-ngibaskan tangannya seolah-olah mengusir Rere dari sana. Rere yang tidak bisa berbuat apa-apa, menatap senduk ke arah Doni, meminta pertolongan laki-laki itu. Pergi Re, jangan buat istri gue murka, lu bisa-bisa disiram pakai sambal yang ada di dalam mangkok itu. Tunjuk Doni ke arah mangkok yang berisi sambal. Rere melotot mendengar ucapan dari Doni itu, dia tidak menyangka Doni akan tega mengusir dirinya, bahkan Doni lebih memilih bocah ingusan itu. Belum juga pergi benaran mau aku siram pakai ini. Ujar Bintang yang sudah berdiri dari duduknya, dan di tangannya sudah memegang mangkok sambal. Melihat tingkah barbar Bintang itu, Rere jadi bergidik ngeri, dia langsung melangkahkan kaki menjauh dari meja Bintang itu, namun mulutnya tetap mengatai Bintang. Dasar anak nggak tahu adab. Kesal Rere. Dasar ulat bulu nggak laku, bisanya menggatal sama laki orang, kalau gagalnya nggak hilang-hilang, aku saranin tante beli aja parutan kelapa, aku jamin gatal tante langsung hilang, pekik Bintang. Tentu saja ucapan Bintang itu didengar oleh orang-orang yang sedang makan di sana. Rere yang malu ditatap oleh orang-orang di sana semakin mempercepat langkahnya, sungguh Rere sangat malu mendengar ucapan Bintang itu. 14. Dasar gadis sialan. Bisa-bisanya gue dipermalukan sama dia, anak remaja sekarang memang tidak tahu adab. Gerutu Rere. 2. Sudah sayang, dia sudah pergi. Ujar Doni mengelus punggung sang suami. 2. Itu muka makanya jangan ganteng-ganteng banget. Kesal Bintang menatap sang suami. Astaga kenapa jadi mas yang salah sih, orang mas nggak ngapa-ngapain. Keluh Doni. Bintang hanya mendengus kesal, lalu kembali melanjutkan makannya. Dion dan Arumi hanya terkekeh melihat kelakuan Bintang itu. 1. Roro ombung. 15. Hahaha. Benar begitu sayang. Kekeh Nyonya Lia tidak bisa menahan tawa saat Arumi menceritakan kelakuan Bintang ke mertuanya. Lia ma, bahkan Doni aja sempat disemprot sama Bintang. Aduh Arumi. Hahaha, terus Doni nggak marah sama istrinya. Tanya Nyonya Lia makin terbahak. Enggak, justru Doni frustasi membujuk istrinya yang lagi ngambek, kekeh Arumi. Hahaha, bagus itu bagus, Doni harus bisa jaga jarak dari wanita, dan Bintang sudah benar,
jangan memberi kesempatan sana pelakor untuk menghancurkan rumah tangga kalian, kamu juga harus seperti itu, jangan pernah mengalah lagi, ucap Nyonya Lia. Arumi mengangguk, tanda mengerti, dia juga tidak ingin rumah tangganya kembali retak gara-gara orang ketiga, dan tidak ingin anak-anaknya kembali kehilangan sosok seorang ayah. Sementara di tempat yang berbeda, sepasang suami istri baru itu, Bintang setelah pulang dari Mall X dia langsung menyusun semua barang-barang belanjaannya. Sayang, sudah dong. Nanti kamu kecapean loh, biarkan saja itu, besok pagi juga ada bibi yang bersih-bersih di sini. Ucap Doni yang pusing dari tadi melihat sang istri yang masih punya tenaga lebih untuk bebenah rumah. Loh, Mas mengerjakan bibi di apartemen ini. Kaget Bintang. 2. Hihamm. Angguk Doni. Buat apa? Aku masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah kok. Tolak Bintang. Doni langsung membawa sang istri duduk di pangkuannya. Mas tahu, kamu wanita kuat dan mandiri, tapi Mas nggak ingin kamu kecapean sayang. Kamu fokus saja sama sekolah kamu dan sama suamimu ini, yang lain-lain nggak usah kamu pikirkan. Tangan Doni menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah sang istri. Tapi Mas, bibinya mau tidur di mana? Apartemen kita hanya ada 2 kamar, kamar yang satu sudah Mas jadikan ruang kerja. Tanya Bintang. Doni tersenyum mendengar pertanyaan sang istri. Bibi hanya bekerja di siang hari, kalau kerjaannya sudah selesai dia akan kembali ke rumah utama. Mas hanya minta Bina yang bekerja di sini. Ujar Doni lagi. Oh, ucap Bintang mengerti. Ya sudah, sekarang kita tidur, besok kamu sudah mulai sekolah. Mas nggak mau kamu kecapean. Ujar Doni lagi. Tapi Mas. Bintang menekan tubuh sang suami agar tidak beranjak dari duduknya. Apalagi lirih Doni. 16. Aku boleh masakan Mas? Tanya Bintang. Boleh, asal itu nggak bikin sayang capek. Sahut Doni dengan nada lembut. Masak doang capek apanya, biasanya aku pagi-pagi ke tukang sayur dulu, baru masak, oceh Bintang. Doni tidak lagi menggubris ucapan sang istri, dia langsung berdiri dan membohongi tubuh mungil sang istri, dan membawanya ke dalam kamar tidur mereka. 2. Selamat tidur sayang, mimpi yang indah. Bisik Doni memeluk sang istri. Tidak lupa Doni juga mendaratkan satu kecupan manis di dahi sang istri. Tidak ada malam kedua hari ini, Doni tahu istrinya itu pasti capek, dan apalagi besok sang istri sekolah, dan Doni tidak ingin membuat sang istri bergadang malam hari. Di tempat berbeda di rumah orang tua Bintang, Bu Soraya dan Pak Andi sedang sibuk memilah-milah barang yang akan mereka bawa ke ruko yang menjadi mahar sang anak, karena sang menantu meminta mereka untuk berjualan di ruko tersebut. Nggak bisa kita bawa semua ya Pak? Ucap Bu Soraya. Nggak usah dibawa semualah Bu, kita kan juga sesekali nginap di sini. Ujar Pak Andi. Lia juga ya Pak? Kita bawa apa yang kita butuhkan aja lah ya Pak. Seru Bu Soraya lagi. Memem. Deham Pak Andi yang masih sibuk memasukkan barang-barang ke dalam dus. Oh, Lia Pak itu warung kita jadi teman Bapak yang mau isi. Tanya Bu Soraya lagi. Jadi Bu, besok orangnya mau menemui kita. Jawab Pak Andi. Baguslah, sayang juga kalau kosong. Seru Bu Soraya.
Mau dikontrakin berapa Bu sebulan? Tanya Pak Andi. Nggak usah lah Pak, Bapak kan bilang dia habis ngeluarin uang banyak untuk pengobatan anaknya, bahkan anaknya juga belum sembuh, masih bolak-balik ke rumah sakit, biarkan saja dia jualan di warung kita dengan gratis, kita hanya bisa bantu dia dengan cara itu. Ucap Bu Soraya. Terima kasih Bu, Bapak bangga sama Ibu, Ibu peduli dengan sesama. Ucap Pak Andi tersenyum bahagia menatap sang istri. Hai. Bapak-bapak, Bapak nggak ingat, kita dulu juga hampir sama seperti teman Bapak, hanya saja kita masih punya orang tua tempat kita mengadu, dan juga ada orang baik yang membantu kita, makanya kita sampai di titik ini. Ucap Bu Soraya, yang mengingat masa-masa sulitnya dahulu kala. Elbu benar. Ucap Pak Andi. Tok, tok. 17. Sedang adik mereka cerita, ada suara ketukan pintu dari luar rumah. 1. Loh, siapa yang bertamu malam-malam begini? Kaget Bu Soraya. Nggak tahu, ayah juga nggak tahu. Ucap Pak Andi. Ya sudah ayo kita lihat, barangkali ada yang penting. Ujar Bu Soraya. Sepasang suami istri itu langsung berjalan menuju pintu. Cek lab. Assalamualaikum, salam seseorang. Waalaikumsalam, ada apa malam-malam kalian datang ke sini gas? Kaget Pak Andi melihat temannya yang baru saja mereka bicarakan. Anundi. Gugup Pak Bagas tidak enak hati. Ayo masuk dulu, bicaranya di dalam saja, kasihan anakmu. Ajak Bu Soraya. Lia, ayo masuk, jadi sampai lupa. Kekeh Pak Andi mempersilahkan tamu METK masuk ke dalam rumah. Ada apa? Tanya Pak Andi setelah mereka duduk di kursi ruang tamu. Gini Indi, sebenarnya saya nggak enak sama kamu, tapi mau gimana lagi, ujar Pak Bagas dengan wajah tidak enaknya. Sementara sang istri pun terlihat sendu menatap anaknya yang bertubuh kurus. Ada apa? Cerita aja, ucap Pak Andi. Bu Soraya datang dengan membawa minuman dan beberapa cemilan dan kue bolu. Terlihat mata seorang gadis yang mungkin berusia 14 tahun menatap makanan di piring yang disuguhkan Bu Soraya dengan menelan ludah kasar. Ambil saja nak, jangan sungkan. Ujar Bu Soraya yang tahu arti tatapan mata gadis cantik itu. Terima kasih Bu. Sahut gadis itu, namun gadis itu menatap ke arah orang tuanya, dan tangan memegang tangan saudara laki-lakinya yang terlihat sedikit pucat. Udah makan aja, nggak apa-apa kok, ujar Pak Andi ikut berucap. Pak Bagas dan sang istri menganggukkan kepala tanda memperbolehkan anaknya memakan hidangan yang disuguhkan tuan rumah. Gadis remaja itu mengambil demanis hangat dan meminumkan ke saudara laki-lakinya, dan setelah itu menyuapi saudaranya dengan perlahan, sesekali gadis remaja itu menyiapkan ke dalam mulutnya. 1. Melihat tindakan gadis remaja itu membuat Bu Soraya terenyuh. 18. Apa kalian sudah makan? Tanya Bu Soraya pada akhirnya. 19. Apa kalian sudah makan? Tanya Bu Soraya menatap sendu ke arah gadis itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepala pelan. Dan orang tuanya hanya menunduk lemah. Astaga, ya sudah. Tunggu sebentar ya. Ujar Bu Soraya beranjak dari duduknya. Enggak usah mbak, ini saja sudah cukup. Sela istri Bagas itu. Bu Soraya hanya tersenyum dan berlalu keluar rumah.
Beberapa saat Bu Soraya datang dengan membawa 4 bungkus nasi goreng. Dengan cekatan Bu Soraya menata makanan yang dia beli di atas meja. Kalian makanlah dulu, nanti baru kita ngobrol. Ujar Pak Andi yang tidak mau dibantah, dia tahu temannya itu sangat sungkan saat ini. Ah, jadi merepotkan kalian. Lirir Pak Bagas. Enggak kok, santai aja. Kekeh Pak Andi. Beberapa saat berlalu. Jadi, ada apa kalian datang malam-malam? Tanya Pak Andi. Gini Ndi, warung kamu jadikan saya yang akan menempati. Tanya Pak Bagas sedikit cemas. Jadi kok, rencananya besok pagi kami akan menghubungi kamu. Ujar Pak Andi. Membuat wajah Pak Bagas terlihat lega. Apa boleh malam ini kami langsung menempatinya? Ujar Pak Bagas lagi. Kalau untuk tinggal sekalian, itu mah kurang besar loh, apalagi kalian berempat. Ujar Pak Andi. Nggak apa-apa Andi, asal anak istri saya ada tempat untuk berteduh sementara. Nanti kalau sudah ada uang untuk menyewa kontrakan, saya akan pindah ke kontrakan, dan warung tempat kami usaha. Ujar Pak Bagas tidak enak hati. Memang kenapa dengan tempat tinggal kalian yang sekarang? Tanya Pak Andi lagi. Rumah kami disita oleh sepupu istri saya, karena hutang kami sudah sangat menumpuk, jadi dia minta kami keluar dari rumah, tanpa memperbolehkan kami membawa apa-apa, kecuali pakaian kami. Ujar Pak Bagas lemas. Astaga! Gumam Bu Soraya kaget. Bu Soraya dan Pak Andi tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, mereka juga harus bicara sama sang putri. Untuk malam ini, kalian nginaplah rumah ini, karena kami belum bisa memberi keputusan, kami harus ngobrol dulu. 20. Sama putri kami. Ujar Bu Soraya. Oh, baiklah, terima kasih kami merepotkan kalian malam-malam. Ucap Pak Bagas tidak enak hati. Pagi harinya, Bintang mendapat telepon dari sang ibu. Siapa yang? Tanya Doni saat sang istri memutus panggilan. Ibu Mas. Jawab Bintang. Apa ada masalah? Tanya Doni menatap sang istri. Bintang menceritakan apa yang diceritakan sang ibu kepada suaminya. Jadi gitu Mas. Ucap Bintang. Ada ya orang kaya gitu, sama saudara lo itu, apalagi anaknya sedang sakit. Ujar Doni. Zaman sekarang mah banyak bang. Kekeh Bintang tangannya dengan cekatan mengambilkan pakaian sang suami. Mas, boleh nggak aku pakai uang mahar aku untuk membantu teman ayah itu Mas? Kasihan mereka. Apalagi mempunyai anak yang sedang sakit-sakitan, ujar Bintang. Nggak usah pakai uang kamu sayang, biar itu jadi urusan Mas, nanti pas pulang kerja kita ke rumah ibu. Ucap Doni. Baiklah. Sahut Bintang menurut kepada sang suami. Segini cukup Mas. Tanya Bintang memasukkan nasi goreng ke piring Doni. Cukup sayang. Sahut Doni bahagia, istrinya walau masih sangat belia, tapi tahu cara melayani suami. Kedua pengantin baru itu makan dalam diam. Di tempat yang berbeda di rumah besar Tuan Aditya, Arumi sedang mengeluarkan isi perutnya sampai lemas. Dion tidak tega melihat kesusahan sang istri, sungguh rasanya dia ingin menggantikan rasa sakit sang istri. Sudah sayang. Ucap Dion mengusap punggung sang istri. Sudah. Angguk Arumi dengan lemah. Tanpa banyak kata, Dion langsung membopong sang istri ke tempat tidur.
Dion langsung mengelap keringat yang membanjiri wajah Arumi. Maaf ya sayang, gara-gara mas kamu menderita. Sendu Dion mengusap wajah sang istri dengan rasa bersalah. Arumi tersenyum lemah menatap sang suami. Ini bukan salah mas kok, memang begini kodrat wanita, jadi mas nggak usah menyalahkan diri sendiri. Ucap Arumi memegang tangan sang suami. 21. Dion pun ikut tersenyum menatap sang istri. Anak papa, sehat-sehat di dalam sana ya sayang, tolong dong jangan bikin mamanya kesakitan, jadi anak baik ya sayang. Ucap Dion mengelus perut sang istri yang sudah mulai membuncit itu. Baik papa, kami nggak nakal kok, kami kan anak baik. Sahut Arumi dengan suara menyerupai suara anak kecil. Dion terkekeh mendengar jawaban sang istri. Sayang, masih mual nak. Tiba-tiba Nyonya Lia masuk ke dalam kamar anak menantunya dengan membawa air jahe hangat di atas nampan. Sedikit mak, sahut Arumi. Minumlah air jahe hangatnya biar mengurangi mual kamu. Ucap Nyonya Lia penuh perhatian. Makasih mama. Ujar Arumi menerima segelas air jahe dari sang mertua, sungguh Arumi merasa beruntung mempunyai mertua seperti Nyonya Arumi. Anak-anak mana mas? Tanya Arumi lagi yang ingat anak kembarnya. Kamu tenang saja, anak-anak sudah mama rapikan, sekarang mereka sedang sarapan bareng papa di bawah, papa juga yang akan mengantar si kembar ke sekolah. Ujar Nyonya Arumi. Jadi nggak enak aku ma. Sahut Arumi merasa bersalah. Kenapa harus nggak enak? Mereka cucu-cucu kami loh, sudah kewajiban papa dan mama juga mengurus mereka. Kamu fokus saja sama dirimu dan kandungan kamu sayang, jangan sampai stres. Seru Nyonya Lia mengusap sayang puncak kepala menantunya itu. Arumi tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Mommy, Daddy. Seru dia anak kembar dari pintu kamar mereka. Hai, anak-anak Daddy, kalian sudah mau berangkat sekolah. Sapa Dion merentangkan tangannya, agar sang anak datang kepadanya. Si kembar langsung berlari menyongsong sang ayah, dan langsung memeluk ayahnya dengan erat. Kami sudah siap untuk berangkat sekolah, hari ini kami mau diantar sama kakek saja, Daddy jaga mama aja. Ucap Alexa. Terima kasih sayang, kalian sangat pengertian. Ujar Dion ke anak-anaknya. Mommy, kami berangkat sekolah dulu ya. Ujar Alexa menghampiri sang Mommy. Lia sayang, hati-hati ya, Mommy nggak bisa anterin kamu ke bawah. Ucap Arumi dengan perasaan bersalah. Sejak hamil dia memang jarang mengurus anak-anaknya, dan beruntungnya di rumah ini semua orang memperhatikan si kembar dengan sangat baik, terutama kakek dan neneknya. Tidak apa Mommy, itu bukan kemauan Mommy, hanya saja ini dedeknya yang sedang manja. Sahut anak laki-laki Arumi itu dengan penuh kasih sayang mengelus sayang perut sang Mommy. 22. Adek pengen dimanja Mommy ya, ucap Alexa ikut mengelus perut mominya. Kakak berangkat sekolah dulu ya, baik-baik di rumah, jangan susah ingatlah Mommy ya adek-adek kakak. Ujar Alexa lagi menasehati adik-adiknya yang ada di dalam perut mominya itu. Arumi, Dion dan Nyonya Lia terkekeh melihat tingkah anak kembar itu. Setelah puas bermain di perut sang Mommy, kedua anak kembar itu menyalami satu persatu anggota keluarganya di dalam kamar itu, karena mereka mau berangkat sekolah.
Biar Dedi yang antar ke bawah. Ujar Dion mengangkat kedua anaknya ke dalam gendongannya. Dedi, kami berat loh. Kekeh Alexa. Enggak kok, Dedi masih kuat menggendong kalian. Ucap Dion membawa anaknya turun ke lantai bawah. Si kembar tentu saja sangat bahagia, karena digendong Dedi mereka. Dada Dedi, kami berangkat dulu. Pekik si kembar melambaikan tangan ke arah sang Dedi. Sayang, hati-hati ya nak, belajar yang rajin, adeknya dijaga ya bang, perintah sang Dedi. Siap Dedi, sahut Axel. Dion melihat mobil yang membawa sang anak sampai hilang dari penglihatannya, setelahnya barulah Dion kembali masuk menghampiri sang istri. 23. Anak ibu sudah datang. Ujar Bu Soraya tersenyum lembut kepada sang putri, baru beberapa hari tidak bertemu dengan sang anak semata wayang membuat rindu di hatinya membuncah. Bintang mengangguk dan merentangkan tangannya minta dipeluk sang ibu, gadis cantik yang sudah menikah itu juga sangat merindukan sang ibu. Aku kengen ibu. Lirih Bintang dalam dekapan sang ibu. Elbu juga nak, rumah ini terasa sepi nggak ada kamu di sini. Ujar Bu Soraya mengeratkan pelukannya kepada sang anak. Tidak ada lagi kata di antara mereka. Mereka menyalurkan kerinduan untuk beberapa saat. Kamu datang sama siapa, nak? Tanya Bu Soraya setelah melerai pelukannya dari sang putri. Sama si Om. Sahut Bintang santai. Kamu ini sama suami masih panggil Om. Omel sang ibu. Hehehe, orangnya nggak dengar ini kok Bu. Kekeh Bintang. Bu Soraya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang anak. Sekarang suamimu mana? Tanya Bu Soraya. Ada sama ayah di depan. Sahut Bintang. Ya sudah, bikinkan minum Gi. Ucap Bu Soraya kepada sang putri. Bintang mengangguk, dan berjalan ke arah dapur. Hai, kamu pasti Rizka ya? Sapa Bintang kepada seorang gadis yang duduk kursi makan. Kakak siapa? Kaget Rizka yang sedang asik membaca buku, dia buat kaget dengan kehadiran Bintang, tidak hanya kaget dia juga terpesona dengan kecantikan Bintang. Aku Bintang, anak Bu Soraya. Ujar Bintang memperkenalkan diri. Oh, Lia Kak, salam kenal. Ucap Rizka langsung berdiri dari duduknya, lalu mereka bersalaman, tidak hanya bersalaman, Rizka juga mencium tangan Bintang dengan takzim. Tentu saja perbuatan Rizka itu membuat Bintang kagum, anak itu sangat sopan. Maaf ya Kak, kami merepotkan keluarga kakak. Ucap Rizka dengan suara lirih, dia tidak enak hati dengan Bintang. Nggak apa-apa, kamu santai aja. Ujar Bintang mengusap sayang puncak kepala Rizka yang sedang menunduk itu. Rizka tertegun mendapatkan usapan lembut dari orang yang baru dia kenal, dari keluarga ayah dan ibunya Rizka tidak. 24. Pernah sama sekali mendapatkan usapan seperti ini, yang ada dia selalu disindih, dan dihina anak miskin punya saudara sakit-sakita, bikin malu keluarga besar saja, ucapan itu selalu terngiang-ngiang di telinga gadis itu. Kok, diam? Heran Bintang. Rizka hanya menggelengkan kepalanya pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Nggak apa-apa Kak, aku hanya terharu. Jujur gadis cantik itu. Ya sudah, kakak bikin minum dulu ya. Ujar Bintang dengan suara lembut. Biar aku bantu ya Kak. Tawar Rizka. Nggak usah, kamu duduk aja, lanjut aja bacanya.
Ucap Bintang tersenyum lembut. Maaf ya kak, tadi aku lihat buku kakak, aku iseng ingin membacanya, ujar Rizka lagi. Nggak apa-apa, pakai aja. Ucap Bintang lagi dengan senyum manis. Bintang sibuk membuat minum untuk sang suami, itu tidak lepas dari penglihatan Rizka. Gadis belia itu sangat kagum dengan kecantikan Bintang dan juga melihat Bintang yang sangat cekatan dalam bekerja. Ya ampun, sudah cantik, baik hati, dan juga pintar dalam segala hal. Puji Rizka, dia bisa berbicara seperti itu karena melihat begitu banyak medali dan piala di ruang keluarga Bintang, dan juga mendengarkan dari Bu Soraya, kalau Bintang juga punya usaha kue dan bolu.